wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Popon Tarningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, saya akan membahas tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Pembelajaran yang saya peroleh diantaranya adalah saya mengetahui konsep coaching secara umum yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Di antaranya pertama, dari Anthony Green, seorang coaching psikologi pada tahun 1999, menyatakan bahwa coaching didefinisikan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi kepada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari pribadi coachee. Selanjutnya juga ada ahli yaitu Bapak John Whitmore, seorang pionir of the executive coaching industry pada tahun 2003. Beliau menyatakan bahwa coaching didefinisikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Sedangkan menurut International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Nah, ada 4 paradigma berpikir coaching. Pertama, fokus pada coachee atau rekan yang dikembangkan. Pada poin ini, fokus pada pengembangan kompetensi rekan sejawat, memusatkan perhatian pada rekan yang dikembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan, dapat membawa kemajuan pada dirinya sesuai keinginannya. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Pada poin ini, berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, atau berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak emosional, tetap menunjukkan rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Pada poin ini, membantu untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama perbincangan dengan rekan sejawat, mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan atau coachee. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pada poin ini, harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan tersebut melihat masa depan, mampu mendorongnya fokus pada solusi bukan pada masalah. Ada 3 prinsip coaching. Pertama yaitu kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachingnya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Kesetaraan dibangun dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Kemitraan dalam mengembangkan rekan sejawat ditunjukkan dengan cara mengedepankan tujuan rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan.
Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir Koci, memetakan dan menggali situasi Koci untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, prinsip Koci yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Ada 3 kompetensi inti coaching. Pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching atau di dalam coaching disebut dengan coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Pada bagian ini, keterampilan mendengarkan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Saat menyimak, elemen pertama yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci yang terucap oleh coachee. Kata kunci biasanya mengandung makna yang tidak terucap dan perlu digali agar coachee dapat terbantu dan memahami situasi yang sedang dihadapinya. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee sebagai mitra bicara. Pada pertanyaan, yang ketiga ini kompetensi inti coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri berikut. Hasil mendengar aktif yaitu mendengarkan kata kunci yang didapat dari mendengar. Kemudian membantu coachee yaitu membuat coachee mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Bersifat terbuka dan eksploratif yaitu struktur kalimat terbuka, membuat coachee harus menjawab sambil berpikir. Diajukan di momen yang tepat, yaitu tidak buru-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang coachee sudah siap memprosesnya. Nah, kiat-kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Pertama, merangkum pernyataan-pernyataan coachee dari hasil mendengarkan aktif. Yang kedua, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana dalam bentuk pertanyaan terbuka. Ketiga, menghindari kata tanya mengapa karena bisa terasa judgement. Ganti kata mengapa dengan kata apa sebabnya atau apa yang membuat. Keempat, mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, jangan memberondong. Kelima, mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah coachee selesai bicara, tidak buru-buru bertanya. Terakhir, menggunakan nada suara positif yang memberdayakan. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga ini ada referensi rasa yang diperkenalkan oleh Julian Tracer sebagai referensi dari hasil mendengarkan aktif untuk membuat pertanyaan berbobot. Rasa ini adalah akronim dari R-nya yaitu receive, A-nya ada appreciate, kemudian S-nya adalah summarize, dan A terakhir adalah ask. Kita bahas yuk. Pertama dari receive. Receive ini yaitu memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci si pembicaranya. Kemudian setelah itu kita beralih ke A pertama, appreciate. Di sini memberikan sinyal Anda mendengarkan dengan respon oke, ya, mengangguk, dan kontak mata tentunya. Kemudian S ini adalah summarize, di mana rangkum yang Anda tangkap. Nah, gunakan kata kunci, bisa menggunakan kata sambung jadi. Terakhir yaitu A, ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Selanjutnya, ini dia percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Tirta pun merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertama, dalam tujuan itu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian ke tahap kedua ada identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, ada rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan tahap terakhir ada TA atau tanggung jawab, merupakan berkomitmen
akan langkah selanjutnya. Kemudian, ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Pertama, praobservasi. Dalam praobservasi ini, pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi. Yang kedua, observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Tahap ketiga, ada pasca observasi. Nah, pada tahap ketiga ini, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, cemas. Sebelum mempelajari materi coaching dalam supervisi akademik, saya merasa cemas dan khawatir tidak bisa memahami materi ini dengan baik, serta cemas tidak dapat mengaplikasikan teorinya pada praktek coaching di sekolah. Tapi lama-kelamaan saya jadi tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep tentang coaching, saya semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang coaching dalam supervisi akademik pada modul 2.3. Dan selanjutnya gembira. Saya merasa bahagia ketika masuk ke ruang kolaborasi bersama teman CGP, dipandu Bapak Fasilitator untuk mempraktikkan pelaksanaan coaching secara berkelompok dan berpasangan. Diperkuat dengan tugas demonstrasi kontekstual, membuat saya semakin senang berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Kemudian sekarang saya menjadi merasa optimis. Setelah mempelajari eksplorasi konsep dan bermain peran mensimulasikan praktik coaching bersama teman CGP, saya semakin optimis dapat melakukan praktik coaching dengan baik di sekolah tempat saya bertugas dan bisa berbagi praktik baik ini dengan rekan sejawat di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan baik dalam praktik coaching dengan menggunakan alur tirta dan kompetensi coaching baik praktik bersama rekan calon guru penggerak secara daring di ruang kolaborasi maupun praktik secara luring bersama rekan calon guru penggerak untuk tugas demonstrasi kontekstual. Saya terlibat dalam peran sebagai coach, coachee, dan observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee untuk menggali informasi dari coachee itu sendiri, sehingga coachee dapat terdorong untuk menemukan solusi dan rencana aksi dari situasi yang sedang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pertama, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya dalam coaching semakin meningkat. Saya mampu menggunakan alur tirta pada proses coaching dan menggunakan kompetensi coaching dengan baik. Yang kedua, ketika saya mempraktekkan coaching bersama teman calon guru penggerak, saya mampu mengendalikan diri dari membuat asumsi pribadi kepada coachee, memberi label terhadap coachee, dan mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi, sehingga muncul pada diri saya kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah dengan berpegang pada paradigma berpikir coaching, meliputi kemitraan atau proses kolaboratif antar supervisor dan guru. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif, atau data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, yaitu mencangkup tujuan dari proses supervisi akademik. Dan perlu diingat bahwa pada umumnya pelaksanaan supervisi akademik didasarkan kepada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan pada 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan teknik dan model, menentukan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen.
ikuti alur 3 tahapan supervisi klinis, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi, maka prinsip coaching pada supervisi akademik akan terlaksana dengan maksimal. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Pada proses ini, pendekatan coaching dalam pendidikan sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih sayang dan persaudaraan. Hal inilah yang menggali wawasan baru bagi saya bahwa proses coaching sangat diperlukan dalam komunikasi terhadap murid untuk semakin menggali kekuatan pada dirinya yang mendorong mereka menemukan solusi yang terkadang tanpa mereka sadari, mereka mampu menyelesaikan setiap rintangan dan tantangan yang selalu datang menyapa mereka. Begitupun, proses coaching ini sangat penting dan perlu dijadikan praktik baik di sekolah, serta dilakukan dengan teman sejawat untuk saling memberdayakan, bahwa supervisi akademik yang biasanya membuat kurang nyaman rekan guru akan menjadi proses yang menyenangkan bila prinsip coaching digunakan dengan supervisi akademik, atau prinsip coaching ini digunakan dalam supervisi akademik. Nah, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Pertama, tantangan terberat adalah menjadikan coaching sebagai praktik baik di sekolah. Memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada guru, guru kepada murid, guru kepada rekan sejawatnya. Yang kedua, rutinitas supervisi akademik sudah seharusnya berpegang pada prinsip coaching, dan supervisi ini dilakukan bukan sekedar tugas yang harus dilaksanakan, namun menjadi kegiatan pemberdayaan para guru dalam proses pengembangan pembelajaran. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang prinsip coaching serta manfaat yang didapat dari kegiatan coaching. Terus-menerus mengajak rekan guru yang lain untuk bersama-sama menggunakan coaching yang berfokus pada solusi. Yang kedua, memberikan praktek baik terkait pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik bersama kepala sekolah, dan kegiatan ini menjadi kegiatan yang terus berkesinambungan untuk mendapatkan hasil pemberdayaan yang maksimal dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dengan beberapa aspek penilaian yang banyak sekali, yang membuat saya kurang nyaman karena tahapan supervisi ini dilakukan hanya berkabar jadwal saja, tanpa ada dialog sebelumnya, tujuannya untuk apa, tidak ada kelanjutan dari hasil penilaian ini. Kegiatan ini hanya sekedar menilai kegiatan guru mengajar di kelas. Nah, selanjutnya, penerapan di masa mendatang. Tentu saja ke depannya kegiatan supervisi akademik ini harus dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga supervisi akademik ini berdampak positif untuk memberdayakan para guru dalam menggali dan memaksimalkan potensi diri mereka, serta meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik. Konsep atau praktik baik yang dilakukan pada modul 2.1, saya
mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Murid diberikan pelayanan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajarnya, mulai dari profil belajarnya, gaya belajarnya, hingga kesiapan belajarnya. Begitupun dengan praktik coaching, yaitu coach bertugas untuk mendorong coach memaksimalkan potensinya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional menggunakan teknik stop dan mindfulness untuk mendapatkan kondisi yang nyaman dan kondusif. Dalam praktek coaching pun, seorang coach harus menggunakan alur cerita dengan kompetensi coaching yang tidak lepas dari teknik mindfulness untuk memaksimalkan kehadiran penuh seorang coach terhadap coachingnya. Baik, selanjutnya adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Pentingnya supervisi bagi peningkatan kualitas guru. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada seorang guru adalah bagian penting dari keseluruhan proses kinerja guru yang bersangkutan, karena hasil diperoleh dari kegiatan pengawasan menjadi dasar bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Nah, ini saya dapatkan dari artikelnya Pak Santono Teguh Yosef dengan judul artikelnya Pentingnya Supervisi bagi Peningkatan Kualitas Guru. Nah, ini saya akses pada tanggal 26 Maret 2023. Di situ linknya sudah saya cantumkan di https://stekom.ac.id/artikel pentingnya supervisi bagi peningkatan kualitas guru. Nah, baiklah, kita sudah di penghujung. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.